ini kita lagi berada di SMAN 102 Jakarta Timur. Kita mau ngapain sih? Kita mau mewawancarai salah satu guru di SMA ini buat memenuhi tugas landasan pendidikan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini saya Muhammad Saiful Rizky. Di sini dan saya Dia Rizky Amalia. Dan saya Laila Devanavianti. Nah, jadi di sini kita bakal mewawancari yang ibu bernama Nama saya Gatik Wahyuningsih atau biasa dipanggil Saskia Gati. Halo Hai. Ibu. Hai. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu gak sih kesibukannya Ibu Gatik apa? Oke, jadi kan prinsip saya nih, tak kenal maka tak sayang ya Zeva ya. Jadi perkenalkan dulu nih, nama saya Gatik Wahyuningsih. Kebetulan di sini di SMA Negeri 102 Jakarta, saya mengajar sebagai guru ekonomi di kelas 10 dan kelas 11. Dan saya juga merupakan salah satu staf kesiswaan di sini. Dan untuk pengalaman mengajar saya memang belum terlalu banyak karena saya baru mulai mengajar di sini itu tahun 2019 sampai dengan sekarang. Terus kebetulan ini dari alumni UNJ ya? Alumni dari mahasiswa UNJ ya? Ya kebetulan saya juga alumni UNJ seperti itu. Kalau di luaran sih paling kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Terus saya vlogger juga sih buat dokumentasi pribadi aja karena saya suka traveling sama suami. Nah, ngomong-ngomong soal traveling gitu Bu, boleh kali Bu spill dikit-dikit YouTube-nya gitu Bu? Boleh banget sih, karena kan siapa tahu dengan Ibu spill di sini nih akun YouTube-nya jadi tambah naik followersnya gitu kan ya. Oke, sorry. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu channel YouTube kita itu di Asal Review, tulisannya asal_review seperti itu. Oke Bu, makasih Bu ya. Nanti kita spill juga promosiin gitu Bu. Iya boleh. Nah, ngomong-ngomong, kita di sini tuh bakal ngapain sih? Kan di sini dari awal tuh kita bakal wawancara gitu Bu. Ya. Dari siapa dulu nih? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Pertanyaan pertama tuh gini, gimana sih Bu cara pendekatan Ibu itu terhadap siswa yang dengan latar yang berbeda kan? Seperti yang kita tahu kan, siswa itu kan mempunyai latar belakang atau lingkungan belajar atau lingkungan rumah yang berbeda ya, sosial gitu. Nah itu kan berbeda-beda ya Bu. Nah ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang atau segala macam lah Bu. Nah pertanyaan saya itu gimana sih cara Ibu mendekati atau pendekatan Ibu dengan siswa itu? Kalau untuk pendekatan ke siswa ya otomatis setiap guru itu punya cara tersendiri karena peserta didik yang dihadapi itu kan berbeda-beda dan berbagai macam jenis gitu istilahnya, dari latar belakang sosial yang berbeda, ekonominya berbeda, pendidikan orang tuanya pun bahkan berbeda seperti itu. Nah yang pasti yang kita lakukan pertama kali adalah identifikasi dulu nih Zeva. Kita harus identifikasi peserta didik, dia latar belakangnya seperti apa sih di rumah. Kan sebelum kita identifikasi otomatis kita tahu kan dia tuh masalahnya apa sih di sekolah. Pertama mungkin kalau misalnya dia nggak bisa baca tulis atau nggak bisa baca, nggak bisa hitung. Terus yang kedua kalau misalnya dia masalahnya dia terlalu menyendiri misalnya di kelas seperti itu, pasti kita akan mengakomodasi setiap permasalahan itu dengan jenis yang berbeda. Misalnya kalau misalnya dengan permasalahan yang dia nggak bisa berhitung, pasti kita akan adakan assessment diagnostik dulu kan untuk menentukan anak ini sejauh mana sih kesiapan belajarnya gitu. Kalau misalnya memang belum ditemukan akar dari masalahnya ini apa, otomatis biasanya kita tuh melakukan pendekatan dengan cara ngobrol secara langsung karena disitulah kita akan menemukan titik akar dari permasalahannya itu apakah terjadi di sekolah atau memang dia bawa sebelum datang ke sekolah ini. Misalnya memang di rumah ketika belajar tidak pernah didampingi orang tua atau memang orang tuanya itu tidak memiliki pendidikan layaknya anak SMA misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya masalahnya dia tipe menyendiri, ya otomatis kita komunikasikan lagi ke orang tua. Nah itu kan lebih ke fungsinya ke fungsi wali kelas sih. Jadi kalau misalnya kita berdiri sebagai guru mata pelajaran, kita itu jadi harus berkomunikasi, nggak cuma berjalan langsung kita temuin orang tuanya, itu kan melanggar ya. Nah biasanya kita langsung komunikasi ke wali kelas, guru BK, nanti dari mereka akan yang melakukan pendekatan ke orang tua seperti itu.
Kasih Bu. Nah, berarti untuk itu kan perlu apa ya, penilaian terhadap muridnya atau siswa dulu seperti itu ya Bu ya. Nah, Perlu ada identifikasi. asesmen diagnostiknya dulu, karena apalagi anak-anak yang baru masuk nih di kelas 10 gitu kan, itu harus banget kita diagnostik. Karena apa? Ini adalah langkah awal kita untuk mengidentifikasi siswa dari dia latar belakangnya seperti apa di SMP dan lain sebagainya. Terima kasih Bu ya pertanyaan saya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Bu. Kan Ibu di sini sebagai guru mata pelajaran ekonomi ya. Nah, gimana sih Bu dalam situasi ketika siswa-siswanya itu kehilangan semangat motivasi belajar? Apalagi banyak yang menganggap ekonomi itu kayak susah gitu. Nah, ya sih tantangan ya, apalagi sekarang kan anak yang saya ajar itu istilahnya Gen Z gitu kan. Gen Z yang benar-benar kalau diteriakin dikit, nadanya saya naik dikit, dia bilangnya ibu mah baper gitu kan. Makanya kita tuh harus pendekatannya nggak bisa kita menggunakan teknik pembelajaran yang seperti zaman dulu yang gurunya galak, gurunya maunya A harus diturutin A, itu udah nggak bisa. Makanya saya setuju banget sih ada kayak apa namanya pembelajarannya, kalau zaman dulu kan ada kurikulum merdeka, terus pembelajaran yang asik menyenangkan, dan sekarang dirubah lagi sama Menteri Pendidikan kita menjadi pembelajaran mendalam gitu yang bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan gitu kan. Jadi saya tuh lebih pakai metodenya apa? Metode ceramah tetap saya pakai. Terus yang kedua, yang pasti untuk mengetahui sejauh mana mereka paham tentang materi yang saya sampaikan, pasti saya menggunakan kuis dong. Nah, tapi kan bisa kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Misalnya kalian pakai teknologi atau permainan. Karena apa? Anak zaman sekarang ini kalau misalnya kita hanya minta mereka untuk belajar dari satu buku misalnya, atau diam di tempat duduk, itu nggak akan bisa. Mereka akan ngantuk, malas buat baca seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berikan aktivitas yang melibatkan fisik, itu mereka antusias seperti itu. Nah, terus kalau misalnya di dalam satu kelas itu ada yang sudah saya berikan treatment seperti itu, tapi nggak semua, tetap ada anak yang apa ya namanya ya, kalau istilah itu kayak tetap malas-malasan gitu loh teman. Jadi dari 36 anak pasti ada 1-3 orang itu yang tetap kayaknya nggak menarik gitu. Makanya kita ya melakukannya dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat mereka seperti itu. Karena ini juga Bu apa, di tengah derasnya TikTok, YouTube Short itu kan pasti merubah sifat instan mereka. Iya betul. Jadi mereka tuh pengennya serba instan, serba cepet gitu kan. Terus juga ditambah lagi ya ChatGPT gitu Ya, Jadi jawaban untuk instan. proses berpikirnya itu emang Iya. kita guru zaman sekarang tantangannya luar biasa sekali gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kan tadi yang tanya siapa tentang kesulitan belajar gitu kan. Terus pertanyaannya gimana cara sekolah itu memastikan semua siswa itu dapat kesempatan belajar yang sama rata. Jadi kayak dari segi fasilitas, terus tanggapan guru-guru maupun akses pembelajaran itu. Kalau untuk pemerataan pembelajaran ya insya Allah setiap sekolah itu pasti akan memastikannya seperti itu, karena memang tuntutan dari Undang-Undang Dasar itu kan bahwa pendidikan itu hak setiap warga negara, ya kan, baik itu melalui program bantuan sosial dari pemerintah ataupun dari sekolahnya sendiri gitu. Nah, untuk di sekolah ini untuk pemerataan pendidikannya dalam bentuk apa, misalnya kalau kalian nanya kayak gitu, mungkin bisa saya jawabnya mungkin dari penyediaan fasilitas, karena memang untuk sekarang ini setiap sekolah itu kan mendapat anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dari dana itu bisa digelontorkan untuk menyediakan pemerataan pembelajaran. Misalnya kalau di sekolah ini tuh kita selalu menganggarkan untuk pembelian aset yang menunjang kegiatan proses pembelajaran seperti sarprasnya, misalnya pembelian proyektor. Terus untuk menunjang kenyamanan, kemarin kita baru beli AC 8 buah untuk setiap kelasnya gitu, karena ya kita tahulah Jakarta panas, kalau misalnya nggak ada AC mereka nggak nyaman belajar gitu kan. Terus yang selanjutnya mungkin kalau misalnya pembagian kelas ya, pembagian kelas di sini itu benar-benar diferensiasi banget gitu, nggak yang pintar-pintar dijadiin satu itu enggak. Jadi memang disebar agar semuanya merata dan mendapatkan pemahaman atau konsep pembelajaran yang sama.
karena kalau pintarnya numpuk nih nanti yang kelas lainnya tuh nggak bakal kembang Bu. Iya, apalagi kalau dulu kan IPA IPS kesannya kayak anak IPA itu kayak IQ-nya high, sedangkan anak IPS itu yang males gitu. Padahal mas nggak seperti itu. Oke, jadi itu dia tadi wawancara guru yang pertama, yaitu Sekolah SMA Negeri 102 Jakarta. Selanjutnya kita akan wawancara di SMP PGRI 1 Depok. See you! Langsung aja ke wawancaranya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami dari kelompok 5 sedang berada di SMP PGRI 1. Nah, kami di sini akan mewawancarai Ibu Sari selaku guru yang ada di sini. Oke, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yunisa, Putri Kamasa dari Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya meminta waktu tersedia Ibu. Jadi, saya minta Ibu untuk selain mengajar itu kira-kira kesibukannya apa? Ibu rumah tangga. Jadi saya itu kayak Ibu udah berapa lama mengajar di sekolah? 20 tahun. Sebelum mengajar di sekolah ini kira-kira apa ya? Di sekolah mana gitu? Ya langsung di sini. Berarti langsung di Ya nggak kemana-mana. Jadi kalau Ibu saya bisa bertanya saya, mungkin kalau misalnya saya membahas tentang pertanyaannya Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama itu tentang pertanyaan yang pertama itu seputar dasar pendidikan Ibu. Bagaimana sih cara Ibu untuk menghadapi siswa yang sulit memahami materi? Ini kan kayak latar belakang siswa ini kan beda-beda ya, kayak mungkin ada yang daya tahan tampaknya cepat, ada juga yang kebetulan lambat juga gitu. Terus segi karakter juga pasti beda-beda, terus background keluarga juga mungkin mereka tuh beda-beda. Nah, gimana sih cara Ibu sebagai pengajar mengatasi hal tersebut gitu? Yang pertama kita harus ada tes awal dulu ya, tes kemampuan awal atau karakter dari siswa itu. Terus kalau kita sudah punya pemetaan nih si anak ini gimana karakternya, kita bisa mulainya dari rencana pembelajaran. Nanti buatlah diferensiasi di situ. Kalau misalkan terus karena ada anak yang visual, ada anak yang motorik gitu kan, ada yang lebih auditori gitu kan. Nah, itu jadi kita pun ngajar jangan boring di pemahaman konsep terus. Jadi harus misalkan ada konsep, ada praktek, ada konsep, ada praktek gitu kan. Terus saya juga ngajarnya kan ada anak-anak yang dia nggak suka teori yang mau dari buku, dia nggak suka, tapi kalau dia praktek dia senang gitu kan. Ada yang begitu dia, tapi sebenarnya kan harusnya dua-duanya bisa ya, cuma kan kita nggak bisa memaksakan juga. Terus kalaupun nanti secara misalkan anak itu memang ada yang lambat, kembali kita pengulangan materi namanya. Dan kalaupun ternyata kita bisa mengulang materinya atau adapun misalkan kita dapat dari mahasiswa yang inklusif, memang dia maksudnya bukan sekali lambat, itu lambat banget, dia memang misalkan IQ-nya di bawah 90, itu kan udah lambat banget ya. Memang agak sulit juga dia memahami materi, itu harus ya memang kita turunkan levelnya kitanya. Jadi itu kayak kita karena sekolah itu udah nerima misalkan SMP dari SD dia udah lulus, ternyata pas di SMP kondisi anak tuh memang ya beda gitu kan dengan teman-teman yang lain. Kita harus melanjutkan, tetap kita harus melayani dia secara pendidikan juga dengan cara ya sesuai dengan kondisi dianya. Jadi kalau inklusi ya level target pendidikannya beda dengan teman sebelahnya. Misalkan kalau yang lain mah harus udah kali-kaliannya desimal dan sebagainya, kalau dia mah ya udahlah mungkin tambah-tambahan aja atau gimana, karena level dia beda gitu. Paling kita ya guru tapi kalau memang kalau misalkan secara pengajaran paling pengulangan materi, atau kalaupun nilai nggak mencapai ada lagi remedial dan ngasih PR. Makanya guru tuh kenapa sih kayak misalkan kan kadang punten ya sering dengar gitu dari kebijakan kadang anak jangan dikasih PR gitu kan. Cuma sebenarnya secara pribadi saya agak kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Karena ya itu namanya anak
belajar, dia itu menerima materi nggak hanya materi kita aja kan. Dia dalam satu bisa minimal ada 4 mata pelajaran, ada 3 pelajaran. Sedangkan kemampuan otak kan ketika misalnya ketika yang pertama ada 5 materi IPA, terus yang selanjutnya ada 5 bahasa Indonesia. Berarti yang ketika yang tadi udah paham kan pasti ketiban kan pasti lupa ya. Kalau nggak dirimain lewat tugas gitu kan, pengulangan lewat tugas di rumah. Karena kadang ibu anak sekarang itu nggak semua sih. Kalau di sini nih di sini sekolah ini kayaknya tuh 70% kalau dia nggak dikasih PR dia nggak bakal baca gitu. Ya pasti ngerasain lah mahasiswa juga sama, kalau nggak ada tugas berarti nggak akan dibaca materinya. Jadi tujuan kita nggak memberikan PR salah satunya adalah agar anak lebih memahami materi yang sudah kita sampaikan. Karena kalau nggak ada PR, nggak ada tugas, itu yakin anak sekarang tuh lebih ya udahlah nggak usah, nggak ada PR ini masih baca gitu. Ataupun kalau ada ulangan ya udah baru belajar, ada ulangan ya udah masuk belajar gitu kan. Kata untuk karena kadang anak banyaknya seperti itu lah ya, kebanyakan umumnya seperti itu, makanya kita kalau untuk membantu anak agar lebih memahami materi, yaitu salah satunya pengulangan materi, pemberian tugas gitu kan, pemberian tugas, baik tugasnya itu bisa kelompok atau mandiri gitu kan. Jadi salah satunya bentuk tugas di luar jam pelajaran. Karena memang sendirinya anak ya tadi kalau yang itu ya levelnya dia beda, dan kita juga ada mengadakan bimbingan khusus karena sekarang pemerintah sekarang kan ada yang namanya guru wali ya. Guru wali itu sama aja dengan kayak kita harus membimbing anak sesuai dengan karakter dia dan lebih intensif. Misalkan anaknya ternyata dia butuh penambahan materi IPA-nya, atau dia perlu materi berhitungnya, atau dia kurang di bahasa Indonesia-nya. Nah, kita sekolah sendiri harus melayani, mengakomodir anak tersebut. Jadi biar dia ditambah tuh pengetahuan yang sesuai dengan dia rendahnya di mana. Dari itu aja sih. Juga selama ibu 20 tahun mengajar ini, kira-kira ibu pernah nggak ya ditempatin di satu kelas yang mungkin anak-anaknya ada yang banyak yang kurang, atau mungkin di kelas itu seimbang gitu, ada yang kurang, ada yang kurang. Kalau di sini kan memang levelnya kan kita kan swasta ya, swasta biasa, maksudnya bukan swasta kan ini ya. Kalau menurut pengamatan saya itu sekolah itu sekolah itu ada tingkatan aja begini, kayak negeri kan orang biasanya memang harus nerima siapa aja ya negeri itu. Dan dulu zaman dulu awal-awalnya kan negeri itu yang pintar bisa masuk ke negeri, sisanya itu ke swasta. Kalau sekarang karena ada zonasi, jadi yang negeri juga yang istilahnya yang cerdasnya bisa IQ-nya 90 ke atas tuh ke 100-an itu mungkin ya 30%, 40% hampir sama lah gitu ya. Jadi tingkat komunikasinya hampir sama lah. Tapi kalau sekolah-sekolah yang elit itu rata-rata kan orang tuanya tuh support dari orang tuanya. Ketika anak dia nggak paham di sekolah, dia pasti les dong. Nah karena kan perlu biaya ya. Nah sekolah di sini sekarang ini kan saya biasa levelnya ke level menengah bawah. Jadi ketika anak dia di sekolah kurang paham, anak kan belajar di sekolah sebenarnya nggak cukup untuk anak memahami materi benar-benar untuk dapat nilai yang bagus. Misalkan kalau targetnya dia misalkan 90-an atau 85 ke atas itu agak sulit kalau dia anaknya nggak rajin. Nah tapi beberapa orang tua kan mensupport anak dengan cara membelikan les itu kan. Les itu agar anak bisa lebih paham lagi materinya biar nanti nilainya lebih bagus kan. Nah kalau di sini kemampuan anak dalam satu kelas itu paling yang rajinnya itu sebenarnya kalau dari saya sendiri nggak ada anak yang bodoh. Yang ada tuh rajin sama tidak rajin. Karena pengalaman saya anak yang rajin dia bisa dapat hasil yang lebih bagus nilainya daripada anak yang pintar tapi dia males gitu kan nilainya. Jadi kalau di sini tuh paling kebanyakannya bukan bodoh ya, bukan kurang, karena setelah kita psikotes anak-anak IQ mereka tuh sebenarnya tinggi, 100-an banyak kan, ada yang 125-an tuh banyak, 100-an ada, maksudnya banyak juga. Cuma ya itu antara rajin dan tidak rajinnya. Jadi paling tugas guru itulah selalu mengingatkan. Makanya kalau di sini saya pribadi sendiri, guru itu tidak hanya cuma transfer ilmu kalau dia anaknya nggak rajin. Nah tapi beberapa orang tua kan mensupport anak dengan cara membelikan les itu kan. Les itu agar anak bisa lebih paham lagi materinya biar nanti nilainya lebih bagus kan. Nah kalau di sini kemampuan anak dalam satu kelas itu paling yang rajinnya itu sebenarnya kalau
dari saya sendiri nggak ada anak yang bodoh, yang ada tuh rajin sama tidak rajin. Karena pengalaman saya anak yang rajin dia bisa dapat hasil yang lebih bagus nilainya daripada anak yang pintar tapi dia males gitu kan nilainya. Jadi kalau di sini tuh paling kebanyakannya bukan bodoh ya, bukan kurang, karena setelah kita psikotes anak-anak IQ mereka tuh sebenarnya tinggi, 100-an banyak kan, ada yang 125-an tuh banyak, ratusan ada, maksudnya banyak juga. Cuma ya itu antara rajin dan tidak rajinnya. Jadi paling tugas guru itulah selalu mengingatkan. Makanya kalau di sini saya pribadi sendiri, guru itu tidak hanya cuma transfer ilmu aja, tapi karena kalau saya di sini tuh mendidik lah, mungkin ada beberapa alumni kita tuh mendidik juga. Masih kalau gini loh, kalau belajar tuh kalau kamu berhasil ya harus capek. Makanya saya bilang ke anak kamu nanti kerjanya mau pakai apa, mau pakai otak, mau pakai otot. Karena kalau pakai otak berarti otak harus dilatih dong, kamu harus rajin mengasah otak dengan cara apa, belajar gitu kan. Tapi kalau mau otot ya kamu berarti artinya otot kamu dong, fisik olahraga lah misalkan di situ, atau kamu kerja fisik, jadi tinggal ya di sini harus selalu diingatkan sih modelnya anak. Jadi kemudian dukungan orang tua juga karena dia ekonominya menengah bawah, jadi agak kurang ke anak untuk memfasilitasi dia agar hasil belajarnya bagus gitu kalau di sini. Dan ya sama kayaknya di negeri juga, bisa di sekolah lain juga sama, itu bedanya. Jadi ternyata kalau menurut saya tingkat ekonomi keluarga dan pengetahuan atau tingkat pendidikan orang tua pun menentukan bagaimana si anak itu bisa berhasil belajarnya. Nah, saya merasakan sendiri di sini. Jadi ketika anak bermasalah, kemudian ditelusuri dan ternyata setelah keluarganya komunikasi dengan keluarga dan ada apalagi kalau keluarganya kurang komunikatif ya itu agak sulit juga, dan ketahuan apa sih itu berarti keluarganya kurang mendukung juga, kemudian mereka terlalu sibuk atau mereka dari keluarga yang tidak lengkap, tuanya kemana, bisa menanda PP-nya, udah itu kan salah satu penyebab faktor anak selain dari sisi belajar yang tidak akan berhasil dan sikap dia pun jadinya ya itulah yang mungkin sekarang tawuran dan bla 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 itu karena anak dari keluarganya pun sudah tidak ada dia sudah tidak ada kenyamanan, tidak ada dukungan positif dari keluarganya, makanya menghilang ketidakberhasilan kalau saya ya dari sisi pembelajaran ini. Ibu, apa sih tantangan terbesar ibu sebagai di sekolah untuk mastiin punya kesempatan belajar yang sama, yang rata, nggak ada yang tertinggal gitu. Kalau dari sisi guru dan sekolah ya sama kebijakan kita sebenarnya sudah cukup ya. Kita harusnya bisa mendukung semua latar belakang siswa. Cuma kadang yang jadi hambatan itu ketika dari pihak orang tua yang kurang mendukung juga kondisi anaknya. Bukan kayak misalkan anak itu sebenarnya inklusi atau kurang, tapi dari keluarganya pun tidak mendukung. Sini misalkan ada contoh kayak gini, anak sering datang terlambat, sering bangun kesiangan. Ternyata setelah ditelusuri panggil orang tuanya, ayahnya pulangnya seminggu sekali dan ibunya itu bangunnya kesiangan. Nah itu memang nggak mendukung dong, ya kan? Karena kalau anak datang terlambat, otomatis dia terlambat dong mendapat materi juga. Udah karena datangnya kata itu datang kena hukuman berarti kan? Karena dia datang terlambat dong, kita kasih sanksi. Berarti kan di kelasnya dia materinya nggak nyampe dong, harus yang udah dapat materi pelajaran apa, jadi dia nggak mendapatkan materi, berarti kan terhambat berarti. Nah itu berarti kan sebenarnya kalau dari sisi guru dan dari sisi kebijakan pemerintah sekolah sebenarnya itu kondisinya meskipun sekolah itu misalkan fasilitasnya tidak secanggih sekolah-sekolah yang mahal misalkan, itu harus memfasilitasi dia. Dan kita sekolah memang kalau di sini ya di PGRI memang selalu berusaha. Contoh misalkan ini ada anak yang memang kita nggak bisa menyebut dia disleksia memang, dan dia belum bisa bacanya belum lancar. Dan kita ada dulu yang kita karena pertemuan awal itu anak kita sulit ya kata materi, pasti misalnya
tahu dia nggak bisa baca nih, yang belum lancar nih, otomatis nulisnya juga sama materi kan dia nggak bisa baca gimana dong jawab pertanyaan dan instruksi guru ketika dia harus baca buku atau baca soal nggak bisa kan. Makanya kita juga akhirnya masih tambahan lah ke dia, anaknya ada satu guru yang bersedia, ya udah aku deh yang ini ke dia. Nah dia memang harus mempersiapkan sekolah gitu ya. Cuma hambatannya itu ketika itu tadi, ketika keluarga tidak mendukung, misalkan usaha sekolah dan kebijakan pemerintah ya kayak orang anak malas aja, malas gini, dari keluarga juga kurang gitu loh. Jadi kayak kita bertepuk sebelah tangan kan nggak bunyi, nggak berhasil, berarti masih ada matnya nggak berhasil nih yang sekolah. Yang satu pengen tepuk tangan nih, yang ini nih sekolah nih pengen tepuk tangan, ini kan anaknya biar bunyi tenang. Kalau begini kan bunyi kan enak, berarti anak kita berhasil dong ini memperbaiki. Tapi ketika orang tuanya nggak menyambut misalkan niat baik kita, kurang mendukung juga, ujungnya ya udah kadang ada anak yang mengalah, dia misalkan pindah sekolah atau dia juga amati karena anaknya malas sekolah jadi ujungnya tidak praktek lah atau gimana. Jadi kan dari orang tuanya, karena kita kan sekolah reguler ada aturan ya, ada aturan misalkan dia harus masuk 90% hadir di sekolah. Itu ketika dia jarang masuk dengan alasan tadi itu ya, kita udah panggil orang tua dan sebagainya, orang tua nggak mendukung, ya udah kan dia berangkat dari rumah. Kalau dari rumah aja udah nggak bisa hadir ke sekolah, atau gimana? Masa kita orang tua, masa kita terus jemput, kita kan bertanggung jawab juga dengan sisa anak yang berapa berdalam, misalkan dalam sekolah itu ada 30, berarti kan masa kita mengorbankan jadi datang siang gara-gara anak itu kan dari rumah itu tanggung jawab orang tua kan. Kadang dari situ hambatan di sekolah aja. Ketika orang tua tidak bekerja sama menyambut usaha positif dari pihak sekolah gitu. Kan makanya di situ banyak sekali di situ. Seberapa penting sih peran guru dalam membantu mengurangi segala belajar di sekolah? Kayak misalkan ketika saya yang ketiga atau saya yang pelajaran kayak gitu apa yang bisa dilakukan di kelas untuk membantu mereka yang perlu ibu juga karena apa yang bisa dilakukan guru setiap hari agar semua siswa merasa diperhatikan dan punya kesempatan yang sama untuk berhasil dalam belajar. Usaha gurunya ya itu tadi, kalau jadi guru ketika memberikan materi tadi pertama harus tahu karakter siswanya ya. Yang kedua yaitu tadi diferensiasi belajarnya, jadi kita buat cara pembelajaran sesuai dengan karakter anak. Jadi kita melayani dan kita juga misalkan nggak mungkin juga praktek dulu gitu kan, kayak masa kan di mana juga teori dulu praktek kan, tapi kita tetap mengakomodir semuanya. Jadi makanya tadi combine, jadi kita kombinasikan dari metode pembelajarannya, dari model pembelajarannya. Jadi jangan menemukan di satu metode pembelajaran, jangan ceramah mulu, jangan juga diskusi mulu. Kan ada anak bosan diskusi mulu, karena ada juga. Jadi kita atau jangan belajar di kelas terus, belajar di luar tuh lah. Jadi kan biar anak gak bosan. Kalau gitu juga latar belakang siswa. Cuma kadang yang jadi hambatan itu ketika dari pihak orang tua yang kurang mendukung juga kondisi anaknya. Punten kayak misalkan anak itu sebenarnya inklusi atau kurang, tapi dari keluarganya pun nggak mendukung. Sini misalkan ada contoh kayak gini, anak sering datang terlambat, sering bangun kesiangan. Ternyata setelah ditelusuri panggil orang tuanya, oh ayahnya pulangnya seminggu sekali dan ibunya itu bangunnya kesiangan. Nah itu memang nggak mendukung dong, ya kan? Karena kalau anak datang terlambat, otomatis dia terlambat dong mendapat materi juga. Udah karena datangnya kata itu datang kena hukuman berarti kan? Karena dia datang terlambat dong, kita kasih sanksi. Berarti kan di kelasnya dia materinya nggak nyampe dong, harus yang udah dapat materi pelajaran apa, jadi dia nggak mendapatkan materi, berarti kan terhambat berarti. Nah itu berarti kan sebenarnya kalau dari sisi guru dan dari sisi kebijakan pemerintah sekolah, sebenarnya itu kondisinya meskipun sekolah itu misalkan fasilitasnya tidak secanggih sekolah-sekolah yang mahal misalkan, itu harus memfasilitasi dia. Dan kita sekolah memang kalau di sini ya di PGRI memang selalu berusaha. Contoh misalkan ini ada anak yang memang kita nggak bisa menyebut dia disleksia gimana, dan dia belum bisa bacanya belum lancar. Dan kita ada guru yang kita
ya kata materi pasti misalnya oh dia nggak bisa baca nih, yang belum lancar nih, otomatis nulisnya juga sama materi kan dia nggak bisa baca gimana dong jawab pertanyaan dan instruksi guru di ketika dia harus baca buku atau baca salah nggak bisa kan. Makanya kita juga akhirnya masih tambahan lah ke dia, anaknya ada satu guru yang bersedia, ya udah aku deh yang ini ke dia. Nah itu memang harus mempersiapkan sekolah gitu ya. Cuma hambatannya itu ketika itu tadi, ketika keluarga tidak mendukung, misalkan usaha sekolah dan kebijakan pemerintah ya kayak orang anak malas aja, malas gini, dari keluarga juga kurang gitu loh. Jadi kayak kita bertepuk sebelah tangan, kan nggak bunyi, nggak berhasil, berarti masih dalam artian nggak berhasil nih yang sekolah. Yang satu pengen tepuk tangan nih, yang ini sekolah nih pengen tepuk tangan, ini kan anaknya biar bunyi tenang. Kalau begini kan bunyi kan enak, berarti anak kita berhasil dong ini memperbaiki. Tapi ketika orang tuanya nggak menyambut misalkan niat baik kita, kurang mendukung juga, ujungnya ya udah kadang ada anak yang mengalah, dia misalkan pindah sekolah, atau dia juga amati karena anaknya malas sekolah jadi ujungnya tidak paket lah atau gimana. Jadi kan dari orang tuanya, karena kita kan sekolah reguler ada aturan ya, ada aturan misalkan dia harus masuk 90% hadir di sekolah. Itu ketika dia jarang masuk dengan alasan salah tadi itu ya, kita udah panggil orang tua dan sebagainya, orang tua nggak mendukung, ya udah kan dia berangkat dari rumah. Oh dari rumah aja udah nggak bisa hadir ke sekolah, atau gimana? Masa kita orang tua, masa kita harus jemput, kita kan bertanggung jawab juga dengan sisa anak yang berapa berdalam, misalkan dalam sekolah itu ada 30, berarti kan masa kita mau panggil jadi datang siang gara-gara anak itu kan dari rumah lu tanggung jawab orang tua kan, kadang dari situ hambatan di sekolah aja. Ketika orang tua tidak bekerja sama menyambut niat usaha positif dari pihak sekolah, kan makanya di situ banyak sekolah hanya di situ. Seberapa penting sih peran guru dalam membantu mengurangi kesalahan belajar di sekolah? Kayak misalkan ketika ada siswa yang ketinggalan atau kesulitan melakukan pelajaran kayak gitu yang tadi. Apa yang bisa dilakukan di kelas untuk membantu mereka dan menurut ibu juga sederhana apa yang bisa dilakukan guru setiap hari agar semua siswa merasa diperhatikan dan punya kesempatan yang sama untuk berhasil dalam belajar. Usaha gurunya ya itu tadi, kalau jadi guru ketika memberikan materi tadi pertama harus tahu karakter siswanya ya. Yang kedua ya itu tadi diferensiasi belajarnya, jadi kita buat cara pembelajaran sesuai dengan karakter anak. Jadi kita melayani, dan kita juga misalkan nggak mungkin juga praktek dulu gitu kan, ada yang masa kan di mana juga teori dulu praktek kan, tapi kita tetap mengakomodir semuanya, jadi makanya tadi combine, jadi kita kombinasikan dari metode pembelajarannya, dari model pembelajarannya, jadi jangan menonton di satu metode pembelajaran, jangan ceramah mulu, jangan juga diskusi dulu, kan ada anak bosan diskusi mulu, misalnya ada juga, jadi kita atau jangan belajar di kelas terus, belajar di luar tuh lah, jadi kan biar anak nggak bosan. Kalau kita juga beberapa itu kalau dengan cara juga memberikan penugasan yang baik secara individu ataupun kelompok di luar kelas, jadi anak juga bisa bersosialisasi dengan misalkan dengan masyarakat atau dengan lingkungan di luar. Jadi dengan memberikan tugas atau PR di luar jam sekolah itu, di luar kokurikuler sama intrakurikuler itu, di luar intra sama kokurikuler itu menurut saya justru agar anak-anak bisa mengisi waktunya dengan hal yang lebih positif. Karena kalau ya tadi kalau nggak dikasih, karena kan nggak dikasih tugas, ya udah nggak ada tugas, ya udah kita main aja gitu kan, atau enggak ya udah kita nongkrong aja atau gimana kan, jadi lebih mendekati ke hal-hal yang negatif kan. Jadi untuk itu guru ya harus menerapkan semua, kan guru sering diberikan pelatihan kan, dan ketika kuliah juga kan kita diberi pelatihan untuk berbagai macam metode pembelajaran tadi, dan kita harus menerapkan segala jenis model, kemudian apalagi sekarang zaman IT gitu ya, kayak model ulangan aja bisa macam-macam kan, tertulis mulu juga bosen, misalkan ya sekali-kali misalkan lisan lah, pakai puisi lah, pakai misalkan metode yang kayak game lah, model ulangannya, jadi kan anak kan nggak bosen. Dan anak kayaknya kalau anak-anak sekolah ini tuh memang dia modelnya tuh
tuh lebih aktif motorik, jadinya dia lebih senang yang ya, seperti itu kayak ulangan pun ya udah ulangannya pakai kuisis lah atau pakai model yang kayak lomba gitu loh, misalkan oke, ibu tangan serang di sini ya, nanti maju satu-satu, ada serang 10, satu maju selesai satu, ntar lagi lari tidak kasih timer tuh mereka senang. Jadi harus pinter-pinter lah gurunya harus pinter-pinter banyak